Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi. Selamat datang di Syekh Channel dalam acara Gerora. Sebelumnya saya aturkan salam keberkahan, salam keselamatan, salamnya para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji sudah selayaknya dan sepantasnya dan alangkah indahnya marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Gerora ini. Selawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpah kepada uswatun hasanah, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang senantiasa komit terhadap ajaran risalahnya. Apa kabar para penonton Syekh Channel yang berbahagia? Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berjumpa dalam acara Gerora, dan insya Allah pada saat ini tema yang akan kami bawakan yaitu tentang fadilah-fadilah umroh, khususnya umroh di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, karena banyak sekali fadilah-fadilah tentang umroh ini, sebelum memasuki ke apa aja fadilah umroh di bulan Ramadan, kita ada beberapa pertanyaan atau pernyataan. Nah, para calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, ada satu pernyataan yang kita harus tahu, kita harus menghayati juga. Pertanyaan seperti ini: apabila ada seseorang atau ada yang menyuruh kita pergi ke suatu tempat, di mana kalau kita mendatangi tempat tersebut itu, yang pertama, dosa kita akan dihapuskan. Yang kedua, doa-doa kita dikabulkan. Dan yang ketiga, ongkos dari rumahnya menuju tempat tersebut akan diganti. Kira-kira apa reaksi kita? Apakah akan biasa-biasa saja? Atau akan menyambut dengan gembira? Atau gimana? Atau biarkan saja? Tahukah tempat itu? Dan subhanallah, itu hanya ada satu-satunya di dunia, di mana tempat itu yaitu Baitullah yang ada di kota Mekah dan Raudhah yang ada di kota Madinah. Itulah tempat yang sangat luar biasa. Ada sahabat atau jamaah yang ngobrol dengan seorang pembimbing umroh haji. Waktu itu dia berasal dari timur Indonesia. Waktu itu beliau pergi umroh di bulan Ramadan, dan kurang lebih waktu itu karena bintang 5 sekitar 35.000 jutaan lah, 35 juta. Maka ditanyalah oleh pembimbing hajinya itu, berapa ongkos pada saat ini? Dia jawab
35 juta Ustaz katanya gitu. Terus mahal nggak? Ya sedang lah. Dia bilang sedang karena mungkin orang yang berada. Dan Ustadz itu sendiri melanjutkan pernyataannya, mau nggak saya tunjukkan fadilah umroh di bulan Ramadan ini yang nilainya jauh dari harga yang Bapak keluarkan. Emang ada hitung-hitungannya? Insya Allah ada, sesuai dengan syariah. Apa? Jadi yang pertama, umroh di bulan Ramadan itu fadilahnya atau pahalanya 1 berbanding 10.000. Jadi kalau misalkan sholat di sini di sore yang pahalanya cuma 1, kalau misalkan sholat di Masjidil Haram pahalanya itu 100.000 kali. Terus kalau misalkan itu hanya 1, kalau misalkan kan ada duhur, asar, maghrib, isya, taruh misalkan dalam 1 hari. 1 hari tinggal kalikan 100.000. Kurang lebih kalau dihitungkan per tahunnya itu sekitar 274. Hitung lagi kalau misalkan takut ada kesalahan. Dan kalau misalkan itu kalau sholat misalkan sendiri. Tapi kalau misalkan sholat berjamaah, ada yang mengatakan 25 kali lipatnya. Dan ada juga kalau mengenai fadilah, ada yang menyampaikan 27 derajat. Jadi tinggal kalikan aja. Kalau misalkan 1 kali sholat di sana 100.000 dikalikan, kurang lebih 6.500 tahun. Sedangkan umur kita, apakah nyampe sampai di sana? Kan tidak. Jadi itulah dari 1 aja fadilah kita berumroh, apalagi di bulan Ramadan, sangat besar sekali. Dan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas. Terus ada lagi banyak lagi pahala-pahala tentang umroh ini. Insya Allah sahih. Rasulullah bersabda bahwa umroh yang berkesinambungan yaitu akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan sebagaimana karat yang hilang dibakar api. Jadi intinya kalau misalkan kita merasa susah aja misalkan di sini gitu kan, atau merasa kekurangan aja, tapi misalkan untuk umroh kita ngupayakan, insya Allah kembali dari umroh itu kita tidak akan merasa kekurangan, pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Itu udah menjadi sunnahnya, udah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Terus juga ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang fadilah umrah ini. Ada hadis dari Ibnu Majah. Yang pertama, menjadi tamu Allah itu pertama akan dikabulkan doa-doanya. Silakan saja berdoa apa aja, insya Allah di sana mustajab untuk berdoa. Yang kedua, yaitu dosa-dosanya akan dihapuskan. Siapa orangnya yang tidak punya dosa? Semua orang pasti punya dosa. Dan insya Allah dengan berangkat umroh, insya Allah kita akan dihapuskan dosa-dosanya. Terus yang ketiga yang sangat luar biasa yaitu hadis dari Ibnu Majah, yaitu semua ongkos ibadah umroh dan haji Allah akan ganti. Jadi untuk umroh ini jangan pilih-pilih, maksudnya jangan cari terpel yang harganya murah, apalagi pakai banget, murah banget gitu kan. Kenapa? Yang murah diganti, yang mahal pun Allah pasti akan ganti. Jadi carilah travel yang
amanah dan fasilitas yang terbaik gitu kan. Kalau nominal itu relatif gitu. Jadi itulah fadilah-fadilah umroh. Kalau kita bisa melaksanakannya, syukur-syukur kita bisa melaksanakannya. Dan ada juga yang mengatakan, ya Ustadz, saya ada uang nih cukupnya hanya untuk umroh, tapi sebelum punya usaha, sebaiknya apa dulu, umroh dulu atau usaha dulu, gitu kan? Suka ada orang-orang yang menanyakan seperti itu. Dan jawaban simpelnya, ya umroh dulu. Kenapa? Karena dengan umroh di sana kita meminta kepada Allah, ya Allah, berilah hamba harta misalkannya, atau keuangan, kekayaan, misalkan untuk usaha, insya Allah. Asal yakin di sana insya Allah mustajab untuk berdoa. Doanya akan dikabulkan, gitu. Dan yang paling utama sesuai dengan tema hari ini, fadilah tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan, yaitu umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Itu sangat luar biasa sekali. Meskipun Rasulullah sudah tidak ada, tapi kita yakin apa yang disabdakan, apa yang diutarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah suatu keyakinan, kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.